Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian GPG Risma Harina. Mari kita mengawali dengan doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu sehingga hari ini kami boleh mendapati diri kami sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu melihat hari ini sebagai satu waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendasari hidup kami, mengawalinya dengan merenungkan sabda-Mu, mendapatkan tuntunan firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami untuk kami boleh diisi oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini dengan judul kesepian. Suatu saat ada seorang pria terdampar di sebuah pulau kosong, artinya sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan pria tersebut? Rupanya mendapati dirinya seorang diri, dia merasa tersiksa, dia merasa menderita. Sampai suatu saat, entah bagaimana ceritanya, pria ini menemukan sebuah bola. Lalu dia melakukan satu hal terhadap bola tersebut. Rupanya bola ini dia gambari wajah manusia. Jadi menggambari bola ini dengan wajah seseorang. Kemudian apa yang dilakukan terhadap bola tersebut setelah digambarinya dengan wajah manusia? Oh, ternyata bola ini dia ajak ngomong, dia ajak bicara, dia ajak ngobrol. Sebagaimana dia bicara dengan manusia, dengan seorang teman. Ini sebuah kisah yang menandakan bahwa sebagai manusia, siapapun butuh seseorang sebagai kawan atau rekan. Entah rekan ngobrol, rekan menikmati hari bersama, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara mengenai kesepian ini Bapak Ibu, arti dari kata sepi secara sederhana itu adalah tanpa teman, tersisih. Dan ini dapat berbentuk rasa sakit atau rasa hampa begitu. Nah, ini merupakan salah satu perasaan yang cukup menyiksa kita. Bahkan ada yang mengatakan rasanya itu seperti penyakit. Kesepian itu rasanya seperti penyakit. Begitu. Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai manusia, kita tidak menginginkan. Namun, ada kalanya kita bisa mengalami yang namanya kesepian itu. Kita tidak menginginkan kata kesepian ini terjadi dalam diri kita, tetapi kita mengalaminya. Gitu. Nah, rupanya kesepian itu berbeda dengan menyendiri. Kalau menyendiri itu ada dasar pilihan pribadi kita, keinginan pribadi kita. Oh, saya butuh sendiri, saya perlu menyendiri untuk menenangkan diri atau mungkin hal yang lain gitu. Jadi jelas berbeda dengan kesepian. Nah, orang itu bisa merasa kesepian bahkan di tengah-tengah keadaan yang mungkin ramai, keadaan yang di mana ada orang-orang lain di sekeliling kita. Tapi kok masih merasa sepi gitu ya. Itu pun bisa terjadi. Itu bisa dialami oleh siapapun. Intinya merasa sepi walaupun di tengah kondisi yang tidak sepi, kondisi yang ramai. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Karena memang kesepian itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Itu apa yang kita rasakan. Gitu. Jadi bukan berbicara mengenai sebuah situasi atau keadaan di luar kita. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bertanya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan menginginkan anak-anaknya itu kesepian gitu? Mari kita melihat di awal penciptaan, Kejadian pasal 2 ayat 18, apa yang Tuhan katakan di situ.
ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Artinya tidak baik atau tidak lengkap kalau manusia itu seorang diri saja. Itulah makanya manusia perlu teman. Itulah makanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kawan. Gitu. Nah, rupanya memang Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup sendiri, begitu ya. Untuk hidup dengan kesepian. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dari Yesaya pasal 59, kita akan buka bersama-sama. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Ini merupakan sebuah kesepian yang terbesar atau terberat bagi manusia. Yesaya 59 ayat 2 ini menyatakan tentang keterpisahan kita dengan Allah. Di mana manusia terpisah dari Allah itu akan merasa benar-benar sepi hidupnya. Akan merasakan sebuah kesepian yang terberat, yang sangat menyiksa, yang paling menyiksa dalam hidupnya. Cukup banyak orang memikul beban, memikul khawatir, kecewa, bahkan kesepian yang paling berat. Itu dialami oleh orang yang tenggelam dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, di sini jelas sekali dosa, kejahatan kita, pelanggaran kita. Itulah yang menjadi sumber kesepian yang terberat, di mana kita terpisah dari Allah, Sang Pencipta kita. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan obatnya? Apa sih yang bisa mengatasi kesepian itu? Kalau tadi dengan jelas dikatakan bahwa dosa kejahatan kita itu sebagai pemisah antara hubungan kita dengan Allah, menjadi suatu kesepian yang terbesar dalam hidup kita, maka tentu kita harus tahu bahwa obat bagi kesepian, untuk mengatasi kesepian adalah tentu Allah yang menyatu dengan kita, bersatunya kita dengan Allah, kembalinya manusia dengan Allah, ada keintiman dengan Allah, di mana dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh pribadi Allah yang suci, gitu. Dan disitulah kita menemukan satu obat bagi kesepian. Jadi jelas obat atau penawarnya itu bukan keramaian atau hingar-bingar atau hiruk pikuk di sekeliling kita, kesenangan-kesenangan, kenikmatan di sekeliling kita, tetapi obat bagi kesepian itu adalah hal yang menarik kita kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena hanya Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan setiap insan, setiap pribadi yang kesepian itu. Sebagai penutup dari renungan ini, kita melihat dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya janji yang indah untuk didengar, kata-kata yang menghibur kita, tetapi lebih daripada itu, ini janji yang sungguh-sungguh merupakan kenyataan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Sehingga dalam rasa kesepian itu ada satu penghiburan, ada satu penyertaan yang sungguh-sungguh nyata diberikan oleh Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kita boleh menikmati indahnya hidup ini dalam kedekatan dan keintiman kesatuan kita bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.